Halo semua, selamat datang di podcast Departemen Seni dan Budaya. Buat teman-teman yang masih bingung, apa sih sebenarnya podcast ini dan ngapain aja ya? Jadi, podcast ini adalah kegiatan yang disediakan oleh Departemen Seni dan Budaya yang bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai sebuah departemen atau perkumpulan mahasiswa kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat. Dapat diakses melalui channel YouTube Departemen Seni dan Budaya. Nah, selama acara ini berlangsung, akan dipandu oleh dua host yang super manis dan kiowadi, guys. Sebelumnya, kami perkenalan diri dulu ya, guys. Kenalin, nama aku Theo Sea. Dan aku Tesalonika Pangaribuan. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu nih. Cakep-cakep loh, by the way. Daripada kita penasaran, mending kita tanya langsung yuk. Tapi kayaknya lebih asik dipanggil pakai pantun sih. Kak Teo, pantunin dong. Oke, aku akan pantun ini. Jika kelagu boti jadi tujuan, marilah kita seiring jalan. Begitu yang saya maksudkan, bisa dong kita saling kenalan. Apalagi ada yang cantik dan tampan di sini. Bisa dong kita saling kenalan. Status juga bisa loh kakak abang. Eh, Baik, perkenalkan kami dari Badan Pengurus Harian Inti BEM Institut Teknologi Del tahun anggaran 2023 dan 2024. Perkenalkan, saya pribadi Roni Kris, Nathaniel Bakara dari Program Studi Teknik Elektro, menjabat sebagai Ketua BEM tahun anggaran 2023-2024. Baik, perkenalkan nama saya Samuel Segian, eh, menjabat sebagai Wakil Ketua BEM untuk status ada. Perkenalkan, nama saya Sio Suci Agustina Purba dari Prodi Manajemen Rekayasa Angkatan 2021, eh, menjabat sebagai Sekretaris Satu. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama aku Gracie Manungkalip dari Prodi S1 Teknik Bioproses. Aku itu menjabat sebagai Sekretaris 2. Terima kasih. Halo teman Del, perkenalkan nama aku Nela Sartika Nababan, aku dari Prodi S1 Teknik Elektro. Terima kasih. Perkenalkan, aku Yohana Tambunan dari Prodi D3 Teknologi Informasi, menjabat sebagai Bendahara 2. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak abang yang telah memperkenalkan dirinya. Jadi kita mulai pertanyaan nih ya. Tapi gimana nih? Udah siap nggak ditanya-tanya? Udah siap belum? Siap dong. Siap dong. Oke, siap. Jangan tegang-tegang kali ya guys. Santai aja. Nggak sakit kok. Paling cuma digigit semut kayak gigit gitu. Oke, kita mulai pertanyaan pertama nih. Apa sih sebenarnya BEM itu? Baik, mungkin dari saya dulu ya. Ya, Jadi BEM itu adalah salah satu organisasi yang ada di Institut Teknologi Del, yang mana kepanjangan dari BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi di sini BEM ini berfungsi untuk menyampaikan atau menyalurkan aspirasi aspirasi dari masyarakat atau mahasiswa ITDEL yang akan membawa perubahan-perubahan positif untuk kampus maupun mahasiswa ke depannya untuk menjadi yang lebih baik lagi. oke guys. Jadi BEM itu ini. Jadi nanti buat para penonton di sini, kalian udah tahu tuh apa itu BEM. Jadi nanti setelah ditanya apa itu BEM, kalian harus bisa jawab ya guys. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kami mau tahu nih, kenapa sih rekan-rekan sekalian ini memilih jadi BPH Inti BEM? Motivasinya apa gitu? Mana tahu kan ada motivasi yang unik dari kawan-kawan sekalian yang kami nggak tahu. Contohnya nih kayak Kak Theo. Kalau ditanya motivasi ke Kak Theo masuk Dipsembut, apa sih Bang motivasinya? Kalau aku sih dari lahir udah termotivasi. Orang lain kan brojol nangis sih, we. Kalau si Theo enggak, guys. Dia itu baru brojol itu langsung, Mak, aku bertekad masuk Depsembut. Nggak mau tahu, harus Depsembut gitu. Mana tahu kan, kakak-kakak sekalian ada juga yang kayak Kak Theo. Iya, siapa tahu Pada kan dijawab. pas lahir itu kan, "Mak, aku pengen jadi BPH BEM, Mak," gitu ya kan. Mungkin bisa nih dijawab. Eh,
Mungkin bisa kita dengar dulu ya dari sekretaris juga bendara dari kakak-kakak kita nih. Ya Boleh dong, mungkin bisa. Ya mungkin bisa kan. ya Mungkin kan? dari Kak Wah, Nela juga ini udah gak sabar banget nih mau menjawab nih. well, dari tadi nggak sabaran kali nih sepertinya Heeh. kakak-kakak kita. Kak Nela udah gelisah banget nih. Aku pengen jawab gitu. Aku pengen jawab gitu. Mungkin Kak Nela bisa duluan Kak. Oke, dari aku duluan ya. Jadi motivasiku menjadi bagian dari BEM, yang pertama pengembangan diri. Eh, jadi dulu aku orangnya pemalu, guys. Bisa dibilang kayak introvert kan. Jadi ikut-ikut organisasi supaya lebih eh, berani untuk membuka diri, supaya lebih positif lah. Terus yang kedua menambah relasi ya kan. Yang kita sebelumnya dari introvert jadi ekstrovert gitu, makin banyak temannya. Terus yang ketiga zona nyaman. Maksudnya gimana? Hmm, kalau orang-orang kan bilang keluar dari zona nyaman gitu kan. Kalau aku nggak, zona nyamanku ya kayak gini. Kalau kalau nggak jadi pengurus kayaknya nggak hidup kayak gitu. Oke, makasih. Berarti nanti setelah masa jabatan selesai gak hidup lagi gitu ya Kak ya. Oke, mungkin selanjutnya aku ingin bertanya sama Kak Yohana nih. Kak Yohana juga kayaknya udah kelihatan gak sabar banget nih untuk menjawab gitu. Ya, oke. Jadi motivasi aku itu nggak jauh beda ya dari Nela. Jadi sebelumnya itu sebenarnya udah pernah berorganisasi. Yang pastinya motivasi untuk berorganisasi itu kayak pengen kenal sama orang-orang, pengen tahu, pengen pengen berbaur sama orang-orang, pengen tahu kayak mana kehidupan organisasi itu, pengen tahu juga biar kepemimpinan kita ini dilatih. Jadi kalau kemarin aku di organisasi sebelumnya itu di Himapro, aku itu sebagai member aja nih, sebagai anggota biasa. Jadi aku pengen ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kayak pengurusnya gitu kan. Jadi aku pengen nyoba jadi pengurus untuk tahu kayak mana sih kepemimpinan itu, kayak mana cara mengurus keorganisasian itu. Jadi aku pengen pengen lebih lah gitu istilahnya. Jadi untuk pengembangan diri juga gitu. Makasih. Oke, lanjut. Siapa yang mau jawab motivasinya? Mungkin dari Bapak Wakil Ketua mungkin ya udah harus aku ditanya gitu ya kan. Biar sok gitu. Oke, motivasi aku sih, kalau aku itu ingin mendorong perubahan diri dari diri aku nih. Nah, sebenarnya aku itu sama kayak yang dibilang Nela itu waktu itu dulunya pemalu, kayak ikut organisasi itu juga ya sekedar gitulah. Nah, di sini aku ingin mendorong diri, aku ingin merubah diriku, jati diri itu, aku ingin menjadi lebih aktif lagi lewat kepengurusan BEM ini. Itu sih dari aku. Oke, makasih Bang. Mungkin dari kakak-kakak sekretaris juga belum ditanya nih ya. Mungkin siapa nih sekretaris yang mau menjawab dulu gitu loh. Ayo siapa nih yang mau menjawab nih? Apa sih Kayaknya motivasinya aku gitu? aja duluan. Oke. Thank you Kak Eh, Grace. Oke, kalau dari aku mungkin agak apa ya? Dulu kan aku itu sebelum jadi BPH kan masuk departemen juga, yaitu departemen yang lumayan dibenci lah kalau kita bilang ya di Del ya, departemen ketertiban gitu kan. Jadi di departemenku kan dulu aku itu berurusan sama mahasiswa dan juga kayaknya udah banyak lah yang benci. Agak capek juga nya berurusan sama sama mahasiswa ini kan. Apalagi nanti dimaki. Aku mungkin bisa lah aku puji dulu si Pani ya di sini. Dia tetap bertahan dan jadi kadep. Memang mentalnya itu kuat. Kalau aku motivasiku jadi sekretaris berarti biar gak berurusan sama mahasiswa lagi. Tapi gak sebanyak kalau masuk ke departemenku yang sebelumnya. Kalau di sekretaris kan banyakannya berurusan sama kemahasiswaan, kalau nggak sama ketuanya langsung gitu. Kalau yang kedua itu nambah-nambah poin SKKN sih kayaknya, biar bisa syarat untuk lulus nanti kan. Oke Kak, berarti kayak juga mengurangi interaksi kepada manusia tapi tetap berinteraksi tapi mengurangi interaksi gitu kan. Mungkin untuk Pani juga semangat Pani untuk jadi kepala departemen ketertiban yang sekarang. Semangat Pak. Semangat Semangat juga. Pani. Oke, mungkin sekarang giliran sekretaris selanjutnya nih. Ada Kak Sio yang akan menjawab motivasinya.
Oke, kalau dari aku pribadi, motivasi gitu yang pertama itu kayak menambah pengalaman dan tentunya menambah wawasan baru. Kayak teman-teman yang lain kan ikut organisasi HIMA. Aku juga sebelumnya ikut di organisasi HIMA. Jadi aku pengen meningkatkan value diri, aku pengen lebih dekat lagi dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Dan mungkin dari rasaku dari BEM ini aku bisa lebih menambah relasi lagi di kepemimpinan BEM ini. Kemudian aku juga mau menjadikan BEM ini jadi tempat untuk meningkatkan kemampuan yang pastinya lebih memiliki jiwa kepemimpinan lagi. Eh, dan yang lain juga itu juga yang tadi menambah relasi. Rasaku dari BEM ini aku punya banyak teman, nambah relasi lagi. Kalau cuma di organisasi di Hima doang, ya palingan kayak yang kita tahu cuman di GD9 berputar-putar di GD9 aja nggak ada ke gedung lain. Mungkin dari BEM kan bisa ketemu di sini, ketemu di sini. Jadi relasi makin nambah. Itu aja sih. Tapi itu benar sih Kak Sio, apalagi kita sama mahasiswa MR kan yang relasinya cuma di gedung 9 terus gitu ya kan. Jadi kayak yang kenal ya cuma oh yang ini yang ini. Terus pas ditanya dari prodi lain itu siapa gitu ya kan. Ya betul. Susah juga kan kalau nggak tahu gedung yang lain kan. Iya Jadi benar. sesat. Padahal cuma di Del doang tapi bisa sesat. Iya Bisa benar. gitu ya. Bisa bisa bener bisa loh Kak. Harus dirasain loh jadi mahasiswa MR yang selalu di gedung 9 gitu. Oke, mungkin nih, last but not least, kita harus tanya nih, motivasi dari ketua. Sebenarnya aku sih paling paling pengen tahu nih, apa sih jadi motivasi ketua ini jadi BPH Inti BEM gitu, apalagi jadi ketua gitu ya kan? Oke, Bang, dipersilahkan. Baik, motivasi dari diri sendiri nih ya. Motivasi dari diri sendiri itu maju menjadi ketua itu salah satunya adalah pengembangan kepemimpinan dari diri sendiri. Jadi setelah saya pikir-pikir, enak menjadi pemimpin. Ada enaknya, ada enggaknya. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan saya maju menjadi ketua dalam organisasi BEM ini. Kemudian kedua ini adalah dari lingkungan sekitar, lingkungan kampus. Saya memiliki ide-ide. Sebelum saya menjabat, saya berpikir kenapa nggak gini aja gitu kan. Mungkin setelah saya menjawab, bisa saya tuangkan ide-ide saya dan bisa saya wujudkan kembali untuk dapat terjadinya perubahan-perubahan positif itu di dalam mahasiswa nantinya. Kemudian yang ketiga motivasi saya itu adalah menjadi saya. Untuk pengalaman mungkin ada beberapa, tapi untuk yang notabene seluas satu kampus gitu ya, itu belum pernah. Tapi untuk yang kelas, himpunan, ataupun organisasi ekstrakurikuler yang biasanya gitu kan, itu sudah pernah. Tapi untuk yang notabene satu kampus tuh, wah, itu cukup besar ya, ruang lingkupnya. Jadi, itu juga membuat jadi tantangan bagi saya. Oke, terima kasih Bang. Mungkin nih untuk motivasi-motivasinya kan ya ada yang memang untuk pasti paling penting itu untuk meningkatkan value diri ya kan. Nah, jadi mungkin di tahun-tahun selanjutnya kita bakal bisa eh, mendengarkan motivasi-motivasi dari Ketua BEM atau BPH BEM selanjutnya. Kita nggak tahu bagaimana motivasi mereka, tapi ya kita nantikan saja. Oke, mari kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan ini aku mau bertanya nih, apa sih sebenarnya nama kabinet kita? Terus aku kedengar artinya itu apa gitu kan? Terus kan aku dengar-dengar ini dari bahasa Batak nih. Kenapa sih diambil dari bahasa Batak gitu loh? Mungkin ada yang mau menjawab? Dipersilahkan. Jadi ya, mungkin. Eh, Baik, jadi nama kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa tahun anggaran 2023-2024 itu adalah Kabinet Sahala Sauduran. Nah, kenapa eh, kita ambil nama kabinet seperti itu? Jadi nama kabinet Sahala Sauduran ini memiliki arti yang mana menjadi kabinet yang tiap orang itu memiliki wibawa, yang mana wibawanya ini untuk mengambil keputusan secara bersama-sama dan sekata dalam mencapai tujuan bersama. Nah, kenapa juga dalam bahasa Batak ya, sesuai dengan nama kabinetnya Sahala Sauduran yang memiliki arti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi eh, sesuai dengan lokasi kampus tercinta kita Institut Teknologi dan ini kan
berletak atau berlokasi di daerah Toba nih. Jadi ciri khasnya itu ya Batak-Batak gitulah, Batak. Jadi sahala saudaraan ini menjadi ciri khas kita ataupun jadi eh, poin di dalam BEM Institut Teknologi Del ini, yaitu dengan menggunakan bahasa Batak. Yang mana sebelum-sebelumnya juga eh, kabinet-kabinet tahun sebelumnya itu juga sudah ada dari bahasa Batak. Seperti dari tahun anggaran 1920 itu kabinet Syadapi, kabinet 2020-2021 kabinet Satahi Saoloan, kabinet 2021-2022 itu kabinet Sadananda. Jadi semuanya itu rata-rata menggunakan bahasa Batak yang menjadi ciri khas kita. Kampus kita itu berada di daerah Toba. Seperti itu. Terima kasih. Oh, bagus, bagus. Bagus ya, Kak Teo. Jelas bagus banget sih, karena kan kemarin juga dibahas nih ada beberapa pilihan nih. Sekedar FYI ya nih, kan sudah dibahas nih sebenarnya. Cuman dari banyak pilihan, jadi salah Sauduran adalah salah satu yang terbaik. Jadi ya kabinet kita sekarang itu salah Sauduran, Kak. Oke deh, kita lanjut ya pertanyaannya. Selama menjabat sebagai BPH Inti BEM, udah ada nggak sih tantangan atau halangan yang dihadapi? Atau malah, ah, masih belum terasa, masih aman? Gimana nih kakak-kakak? Udah ada belum? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku, tantangannya itu waktu. Kan aku juga ini berada di kampus, jadi aku juga seringlah berkoordinasi dengan kemahasiswaan terkait apa aja nih yang diperintahkan dari kemahasiswaan. Nah, untuk soal waktu itu eh, sulit sih baginya. Misalnya, aku ini kan lagi ada kayak proyek gitulah. Jadi untuk membagi kerjaan ini jadi susah. Eh, dan juga untuk anggota BEM di sini itu untuk saat ini nggak kalah banyak. Jadi untuk setiap apa yang diperintahkan dari kemahasiswaan itu harus bisa aku handle, harus bisa aku komunikasikan juga dengan ketua dan BPH-BPH yang mungkin belum ada di sini. Kalau dari aku itu sih. Nah, oke, Hmm, mungkin aku jadi bisa lebih... nambahin ya. Oke, Ya, silakan Kak. jadi mungkin eh, kayak yang kita tahu ya dari BPH Inti BEM ini yang prodi Diploma 3 itu hanya aku nih kan. Jadi kemarin memang sebelumnya eh, Kak Yoke khususnya udah nanya, kau yakin nggak bisa jadi BPH BEM? Secara kau nanti bakalan sibuk udah tingkat akhir nih kan. Ya. Jadi eh, aku pribadi jujur paling jujurnya sebenarnya aku tahu pasti aku bakal banyak tantangan, halangan kalau untuk masalah mengenai waktu, membagi waktu di mana bisa aku fokus em, sama semester ini untuk tingkat akhir sama BEM juga. Jadi eh, terus aku mikir nih kan, kalau bendahara 2 BEM tahun lalu itu yang mana kita tahu Kak Anggun dari prodi Diploma 3 juga, aku mikir gini, kalau kakak itu bisa, kenapa aku nggak bisa? Jadi aku dari secara motivasi Hmm. juga tadi kan, aku memang pengen ngembangin diri, aku kayak pengen harus bisa. Jadi kalau masalah tantangan dan halangan sejauh ini yang kurasakan terkait ini sih, terkait apa ya komunikasi sama bendahara BEM tahun lalu. Nah, kayak Kak Anggun kan udah nggak di sini lagi, nggak di kampus juga nanti kan lagi KP. Jadi kalau masalah komunikasi, nanya-nanya apa gitu mungkin agak susah. Jadi kalau tantangan yang aku hadapi sampai sekarang masih itu sih. Pasti kedepannya bakal banyak lagi, tapi aku yakin aku bisa dengan bantuan kawan-kawan kita juga. Gitu. Wah, Makasih. keren-keren kali sih. Keren sih, Kak. Pasti Keren, bisa sih, Kak. Pasti semangat ya bisa. Kak Yo. Pasti bisa. Semangat. Ada nggak nih yang masih mengganjal di hatinya? Apa sih tantangan yang ada Iya. sama halangan yang ada di diriku gitu loh? Eh, Siapa yang kita tanya nih ya? Kita pilih-pilih dulu ya.
Mungkin oke Kak Grace kayaknya tadi tunjuk tangan itu. Oke. Mungkin kalau dari aku juga tantangannya itu kayaknya sama Samuel. Sekarang kan aku sama Samuel project, aku juga lagi riset sama dosen. Nah, kalau risetku ini kan aku itu kayaknya udah semua semua lagi riset kami itu penelitian praktikum lah kan di sini. Grace, ayo bikin surat langsung gitu kan. Grace, ayo bikin surat untuk rapat. Ayo apa minta Zoom gitu. Ayo bikin proposal kan itu yang sekarang-sekarang. Terus bikin apa untuk mengumpulkan program kerja lah, video-video kayak gitu kan. Jadi agak susah gitu bagi waktunya. Padahal aku di sini kan dari jam 8 sampai jam 12 kadang juga nginap juga kan di lab. Jadi agak susah gitu menyesuaikan jadwalnya gitu kan. Untunglah ada apa kakak kita, kakak CEO, sekretaris satu juga yang membackup gitu kan. Jadi bisa bagi-bagi tugas gitu. Jadi kalau saya sampai sejauh ini sih belum berat-berat kali sih. Soalnya contohnya kalau nggak bisa dikerjakan langsung kayak si CEO, ya oh aku aja, aku lagi kayak gini kayak gitu kan. Jadi enak. Ada sekretaris satu dua mungkin inilah mungkin fungsinya kayak gitu. Makanya dibikin sekretaris satu saling backup gitu aja. Kasih. Wah, nampak ya kerjasama yang baik itu nampak mulai dari sekarang. Mantap, mantap. Keren, guys. Eh, Bang Rani, ini kayaknya butuh sticky note nih. Menyusul, Ayo, peka-peka, Bang. Iya sih menyusul. kayaknya Kayak ya. menyusul ya, Kak Grace. Ayo, siapa lagi? Ada lagi? Masih mau Perempuan. mengeluarkan unek-unek. Silakan, guys. Mungkin dari dia ya, sebentar. Eh, Tantangannya mungkin mirip-mirip dengan rekan-rekan BP yang lain, kebetulan eh, waktu yang kurang pas lah atau tidak efektif ya. Kemudian dari aku sendiri ada juga manajemen tim. Eh, di sini maaf guys, ada yang nelpon jadi nggak terganggu sebentar. Jadi tantangan aku tuh ada manajemen tim. Di sini saya agak terkendala sedikit untuk memanajemen rekan-rekan saya yang lain untuk dapat mewujudkan satu tujuan bersama ke depannya gitu kan. Kemudian satu lagi, eh, semenjak saya menjabat ketua BEM, sudah pasti saya selalu menerima harapan-harapan dari beberapa mahasiswa, baik itu dari abang kakak tingkat, satu angkatan, maupun dari adik tingkat. Banyak sekali harapan-harapan mereka yang ingin diwujudkan atau yang diubah dalam eh, kepemimpinan tahun ini. Nah, jadi di situ mungkin menjadi tantangan saya bersama rekan saya untuk dapat menampung berbagai perspektif ya, berbagai ide dari rekan-rekan sekalian untuk dapat kita wujudkan ke depannya untuk membuat perubahan yang lebih baik lagi. Gitu. Semoga pundak Bang Roni kita ini kuat ya, guys. Semoga Menanggung semua harapan kita. karena harapan kita ada juga di pundak Bang Roni nih guys. Ada lagi? Satu orang lagi kayaknya dia yang belum jawab. Satu orang lagi kan Siapa ini. tuh? Siapa sih? Aduh, nggak ngelihat. Oke. Eh, Kalau dari aku eh, sebagai posisi bendara satu ya, menurutku masih belum terasa, masih belum panas. Apalagi karena libur juga kan, belum dapat sensasinya sebagai bendahara. Mungkin kalau nanti sewaktu udah masuk, mungkin baru terasa. Makasih. Masih belum terasa ya. Masih belum terasa ya, Kak. Nanti ditunggu proposal Depsen Boot-nya, Kak. Udah. Tadi kayaknya Nela udah Kak Sio gimana? Ada nggak sih Kak Sio? Kalau dari aku pribadi, ya hampir sama kayak kan ya, belum ada tantangan-tantangan yang lebih wow gitu. Masih ya sekedar buat proposal mungkin, atau ngechat ke mahasiswaan dari email, atau apa, masih sekedar itu. Belum ada tantangan-tantangan yang lain. Oke nih.
Keren-keren banget sih. Apalagi yang masih belum ada tantangan berarti kan. Berarti nanti tantangan selanjutnya ya masih pasti lebih mudah lagi nih dihadapin. Karena pasti sudah siap dengan tantangan itu sendiri. Oke, aku juga mau nanya nih. Karena kan kita nih sebagai BPH. Nah, kalau sebagai BPH itu kan kita berarti selalu dipandang istilahnya gitu kan. Selalu dilihat. Jadi gimana nih kayak kan ada di penilaian mahasiswa gitu kan tantangan dari eksternal lah eksternal eksternal BEM sendiri kayak mereka ini nggak pernah bekerja nih dia apa nggak pernah kurve nih di asrama mereka ini nggak pernah nyapa jadi gimana sih menghadapi tantangan-tantangan eksternal seperti itu Kak dan Abang. Mungkin dari aku ya. Eh, Sebelumnya, baik terima kasih. Sebelumnya saya juga sudah mengatakan kepada rekan-rekan BPA sebelum kami membentuk kepanitiaan BPA inti, saya sudah mengajak terlebih dahulu rekan-rekan ini untuk diskusi. Yang mana salah satu isinya itu adalah siap untuk menjadi pusat perhatian ataupun kritikan dari rekan-rekan mahasiswa lainnya. Jadi di sini kalian akan menjadi eh, kalian gerak sedikit, membuat kesalahan sedikit, langsung BPH atau BEM yang kena. Jadi saya sudah mengatakan kepada rekan-rekan untuk dapat bersikap sebagaimana layak untuk satu angkatan, abang tingkat, dan dari adik tingkat nantinya. Jadi BEM TDL itu saya bilang sebagai contoh lah. Jadi saya bilang kepada rekan-rekan, usahakan berikan tindakan-tindakan yang positif. Jangan bergerak semena-mena ataupun bergerak secara sembarangan. Seperti itu. Benar banget sih Bang kayak banyak nih teman-teman juga kan kayak apalagi nih dari abang-abang sekalian dan kakak-kakak sekalian ya yang pastinya sangat sensitif dengan kata-kata itu sendiri apalagi tentang sapa menyapa dan yang lain-lainnya pastinya. Jadi eh, memang kita harus berusaha lebih baik lagi untuk memperbaiki diri dan selanjutnya ya kita bakal bisa menerima apa yang dikomentari oleh mahasiswa dan kita rubah. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nggak Kak Tessa? Ada dong, masih ada nih. Tadi kan Bang Roni bilang banyak harapan yang datang. Memungkinkan nggak sih semua harapan mahasiswa IT Del itu tergenapi? Atau apa apa sih yang jadi target yang mau dicapai? Hayo. Eh, Kalau memungkinkan semua kami tampung, mungkin kami tampung, kami dengar seluruh aspeknya. Tapi kalau untuk diwujudkan, mungkin ada beberapa nih seperti aspirasi masyarakat, mahasiswa yang bertolak belakang dengan aturan kampus kita. Mungkin kami dengarkan, terus kami negosiasikan dengan kemahasiswaan. Jika itu tidak bisa kita wujudkan, maka kita komunikasikan lagi secara baik-baik kepada pihak pertama dan pihak yang terkait. Nah, jadi intinya itu adalah komunikasi. Nah, target kita ini adalah seperti visi ya, kita flashback dulu. Visi kami itu mewujudkan BEM Institut Teknologi itu yang lebih baik ke depannya. Jadi dengan harapan program-program kerja dari BPH, departemen, ataupun organisasi yang lainnya dapat membawa perubahan positif yang menjadi perubahan lah untuk kita mahasiswa. Oke. Kak Teo mau nanya lagi nggak? Mau nanya sih, apalagi kan ini tergantung departemen juga nih kan. Aku mau nanya nih, gimana sih tanggapan kalian tentang bukan hanya tanggapan juga bagaimana sih nanti eh, jika gimana pendanaan kerja setiap departemen itu nanti kayak setiap program kerja kan pasti punya pendanaannya masing-masing nih gitu kan. Jadi gimana nanti gimana ya kayak proses kerjanya atau bagaimana cara pencairan dananya juga mungkin bisa dibantu gitu kan atau yang lainnya gitu dari proposal dan yang lainnya. Mungkin aku juga mau nanya nih gitu. Apalagi nih Departemen Seni Budaya kan juga yang merupakan salah satu yang memiliki salah satu program kerja terbanyak nih ya kan. Setahu aku karena kami kan di Departemen Seni Budaya kalau di departemen yang lain aku nggak tahu nih gimana tuh. Oke, makasih atas pertanyaannya. Mungkin aku dulu ya yang jawab satu benar Oh, satu. Jadi kan setiap departemen itu pasti udah punya program
kerja sendiri. Uh, Mengenai anggaran itu mungkin dia bisa mencakup hal biaya untuk kegiatan, konsumsi, fasilitas, transportasi, dan sebagainya. Nah, untuk pendanaan program kerja setiap departemen itu pasti didanai, pasti. Tapi dengan catatan anggaran yang direncanakan itu harus realistis dan sesuai dengan skala kegiatan yang akan diadakan. Dan harapannya sih kalau pendanaan itu nggak cuma dari BEM juga lah ya, mungkin boleh lah ada sponsor gitu kan. Jadi nggak cuma dari BEM, jadi dana yang untuk kegiatan itu bisa lebih banyak lagi didapat. Itu aja dari aku, terima kasih. Nah, iya mungkin sedikit tambahannya dari aku selaku Bendara 2, mungkin kalau terkait anggaran itu mungkin juga bakalan didiskusikan secara transparansi untuk semua eh, BPH departemennya mungkin ya yang lebih tahu untuk aturan-aturan penggunaan anggaran ini. Jadi itu bakalan didiskusikan secara transparan, mungkin juga bisa dikaitkan dengan program kerja yang tahun lalu, mungkin ada program kerja tambahan atau apa gitu, itu mungkin bisa didiskusikan lagi karena untuk setiap anggaran ini kan kita juga harus mempertimbangkan anggaran tambahan gitu. Jadi nanti kita juga harus ya mendiskusikan untuk setiap departemennya apa-apa aja yang mungkin dibutuhkan, apa yang kurang kurang ini mungkin kurang urgent, nggak terlalu dibutuhkan itu bisa didiskusikan lebih lanjut lah nanti untuk semua departemennya. Jadi mungkin kami juga selaku bendahara untuk menghadapi itu juga mungkin belum langsung kami pribadi yang untuk tahun ini belum ada turun ke situ langsung. Jadi kami juga butuh diskusi banyak lagi, masih butuh banyak diskusi sama kakak-kakak bendahara yang tahun lalu. Jadi kami juga mungkin masih butuh banyak lebih belajar. Jadi mungkin nanti kalaupun ada kurang atau apa eh, kami bisa ini mungkin teman-teman yang bisa bantu kami secara kami juga terjun ke dunia bendahara ini baru ini gitu. Makasih. Oke Kak, makasih. Mungkin nanti dari program kerja Depsenbud yang mungkin biayanya agak mencengangkan, mungkin bisa ditolong. Nanti juga mungkin bisa di calling-calling itu sponsor atau yang lainnya gitu ya kan, supaya bisa berhasil gitu. Sekalian Oke, ngode ya. iya dong, jelas. Ini privilege loh. Privilege gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih. Sih boleh kan? Masih Boleh lah dong. ya. Jadi program kerja unggulan apa sih yang bakal jadi masterpiece rekan-rekan sekalian? Bolehlah di-spill sama kami kan? Eh, Mungkin aku yang bakal menjelaskan ya. Baik dari bentuk sendiri ada BPA dan departemen. Jadi ada beberapa program kerja yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya pada saat debat. Yang pertama itu ada ITDL Fest yang pastinya ITDL yang menyelenggarakan, dan yang kedua itu ada Nordara yang direncanakan kita buat di awal tahun 2024. Kemudian untuk tiap departemen mungkin ini menurut saya tidak tahu ini menjadi unggulan mereka atau enggak, tapi dari saya sendiri ini program kerja yang menarik atau bisa dibilang yang terbaharukan dari program-program tahun sebelumnya. Seperti dari Depkominfo sendiri nih, ada melanjutkan KM ITDL, yang mana sebelumnya KM ITDL hampir tidak tidak terdengar dari mahasiswa, diusahakan dari Depkominfo bakal melanjutkan apa yang menjadi website KM. Kemudian dari Depol, seperti biasa sudah menjadi ciri khas dari Depol yaitu KM Cup. Ya, itu saya bilang kegiatan yang cukup wah. Dari Depkep di sendiri ada berubah nih kemarin diusulkan dari PANI, yaitu kartu alergi. Jadi eh, tahun 2020 itu sempat tidak ada kartu alergi. Jadi karena sorry, maksudnya sempat berhenti di 2019. Jadi kita usahakan kartu alergi ini tetap berjalan lagi di tahun ini. Yang mana ini menjadi proker BEM, yang mana 2019 itu proker dari keasraman kartu alergi. Kemudian dari Depsember sendiri nih, Bang Teo ya, ada konser. Wah ini
keren sih kalau kita bisa mewujudkannya. Iya, apalagi biayanya yang agak wah gitu ya kan. Lagi-lagi ya, Theo. Kemudian dari Depaxer sendiri ada FMR ya. Dari tahun FMR itu menjadi ikon wajib dari Depaxer. Kemudian dari Diptek, nah ini Diptek Goes to School. Menurutku ini juga menarik, yang mana program ini untuk memperkenalkan atau membekali serta memotivasi anak-anak sekolah yang berada di sekitaran kampus ITB. Kemudian dari DPDK, eh, itu adalah pembentukan panitia PCA. Jadi mereka akan membentuk panitia PCA untuk dapat membekali mahasiswa-mahasiswa angkatan baru yang akan nantinya melaksanakan pembelajaran di kampus kita. Kemudian dari Sarpas sendiri, eh, untuk saat ini sedang berlangsung yaitu pengadaan alat musik dan pembaruan ruang alat musik. Jadi ini sedang berlangsung dan sudah berjalan dan diusahakan segera terselesaikan. Oke, semangat baik untuk soal proker. Proker kami yang paling dekat itu Itedel Fest. Nanti kan di sini kan ada konser. Jadi Itedel Fest sebelumnya itu kan mahasiswa, nggak semua mahasiswa bisa menikmatinya. Nanti habis besoknya ada lomba-lomba yang menarik. Nanti ada juga konser khusus Sivitas itu Yayasan Del. Oh iya, untuk prokernya juga, Hmm. untuk proposalnya juga udah oke. Oh iya, satu lagi nih. Nah, untuk Eternal Fest, kami bekerja sama dengan pihak MPM. Ada dari BPA MPM, Bang Dedi, Bang Jimmy, sama Kak Kori dan Kak Weni. Jadi mungkin di sini mewakili dari BPA. Ucapkan terima kasih udah membantu juga untuk mewujudkannya. Thank you, MPM. Makasih juga ya buat Bang Reni sama Bang Samuel yang udah spill tipis-tipis dan spill banyak-banyak. Nah, teman-teman yang udah nonton nih, udah pada tahu nih ya, banyak proker yang keren dan pastinya menarik. Jadi, tetap pantau ya dan tetap dukung. Oke, Kak Theo, ada lagi? Oke, sebelumnya eh ITDL Fest nih ya, aku pasti bakal nantiin banget tuh ITDL Festnya. Mungkin nanti kita bisa konser bareng-bareng loh Kak Cut. Duh, boleh-boleh. Boleh kan? Jelas dong. Oke nih, ada pertanyaan nih untuk masing-masing BPH nih. Apa sih harapan ke depannya untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Del? Mungkin siapa yang mau duluan? Em, aku tunjuk deh ya. Gimana ya? Lihat dulu wajah-wajahnya nih. Em, 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 em. Kasio dulu deh, Kasio dulu. Oke dari aku ya, harapanku ke depannya untuk BEM ini ya BEM di wadah atau tempat atau forum itu dari untuk penampung aspirasi dari rekan mahasiswa. Jadi yang sebelum-sebelumnya mungkin kan ada mungkin yang pengen disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswa mungkin melalui BEM boleh diterima aspirasinya. Kemudian eh, kami kita sebagai BEM itu juga mampu jadi contoh buat rekan-rekan mahasiswa yang lain. Mungkin kita menjadi eh, tiruan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu sih. Terima kasih. Oke, Kasio, terima kasih atas jawabannya. Mungkin selanjutnya aku ingin bertanya sama em, siapa ya? Atau siapa sih yang mau menunjukkan diri gitu? Aku dulu gitu. Ayo siapa? Siapa? Ayo. Dari aku ya. Jadi secara khusus harapan kami dari BPH ke depannya untuk BEM itu mewujudkan atau membawa perubahan positif. Kembali lagi, bahwa membawa atau mewujudkan perubahan positif bagi kampus dan mahasiswa Institut Teknologi dan kami dari BPN sendiri mungkin nggak bisa untuk mewujudkan itu semua. Bahkan jika BPN sendiri ataupun bersama KADEP itu juga masih belum mungkin.
yang paling memungkinkan itu adalah kita semua. Jadi kami di sini butuh dukungan juga kepada seluruh mahasiswa untuk dapat berpartisipasi aktif, baik sebagai anggota, peserta, ataupun pelaksana, ataupun kepanitiaan. Jadi, marilah kita sama-sama sebagai mahasiswa yang sedang Gidel membawa kampus kita tercinta. Oke, setelah dari Bang Roni siapa ya? Kak Nela Ya, aku senyum-senyum dulu lah dulu ya. kayaknya. Oh, Bang Samuel dulu ya. Karena Kak Nela tadi senyum-senyum. Kira dia duluan. Oke, Bang Samuel dulu deh. Baik, untuk harapannya itu, BEM itu bisa menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengembangkan baik potensi, kepemimpinan, kreativitas, dan kolaboritas, serta menjadi fasilitator untuk menghadirkan kegiatan dan program yang bermanfaat bagi seluruh warga yang ada di kampus. Nah, semoga BEM menjadi sumber daya yang inspirasi dan solusi yang berdampak nyata kepada mahasiswa. Nah, kami juga mengajak mahasiswa untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan BEM yang nantinya akan dilaksanakan. Baik, itu dari aku. Oke, terima kasih Bang Samuel. Tapi untuk Kak Nela nanti dulu jawabannya. Aku mau nantiin dari Kak Yohana dulu nih. Oke, jadi harapan ke depannya untuk BEM itu yang pastinya yang sebelumnya diucapkan sama teman-teman tadi, terus tambahan dari aku itu mungkin kita bisa meningkatkan perkembangan kampus melalui program kerja setiap departemen nih. Yang kita usahakan juga dampaknya ini bukan hanya untuk mahasiswa IT Del, tapi juga ke masyarakat luar, target kita dari luar. Misalnya program kerja dari Diptek ya, yang Ghost to School gitu. Jadi dampak itu kita bawa juga sama masyarakat sekitar bukan hanya untuk mahasiswa IT Del begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Mungkin aku juga dengar dari Kak Grace dulu. Nanti Kak Nela yang terakhir aja. Biar dulu dia mikirin, biar jawabannya panjang gitu ya kan. Makasih ya. Kalau dari aku sih harapannya untuk BEM, semoga proker-proker dari setiap departemen ataupun dari BPH sendiri itu bisa terwujud, bisa lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Kalau nggak bisa lebih bagus, minimal bisa kayak yang sebelumnya, jangan jadi merosot gitu. Dan juga untuk yang ada di BEM, semoga kita bisa menjadi contoh, biar mahasiswa itu bilang, nggak ada lagi kata-kata kayak, ah BEM aja kayak gitu. Kita pun gitulah. Mudah-mudahan nanti bisa kata-katanya, ih BEM keren ya, aku juga mau jadi gitu. Jangan ada kata-kata kayak gitu. Terima kasih. Oke, makasih Kak. Nah, selanjutnya nih akhirnya Kak Nela akan menjawab. Persilahkan Kak. Oke, makasih atas kesempatannya. Sejujurnya aku nggak pandai ya berkata-kata, cuman yang mau aku sampaikan untuk harapan BEM ke depannya semoga jadi lebih baik lagi. Jadi BEM-nya nggak cuman, ya maaf, ada iklan sedikit tadi. Zor Koko Kayam. Jadi yang mau aku sampaikan, semoga BEM ke depannya lebih baik lagi. Nggak cuman berkembang di dalam kampus saja, tapi sampai keluar kampus. Terus aku lebih mau ngasih pesan aja sih sama adik-adik calon BEM selanjutnya. Yang mau aku sampaikan, eh, banyak yang kita tahu ya, dia punya bakat, tapi karena permasalahan IP, dia nggak bisa masuk ke dalam BEM ini. Jadi yang mau aku sampaikan, kita kan udah mahasiswa, nggak cukup cuman di bakat aja, nggak cukup cuman di keterampilan aja. Tapi otak kita juga harus sejalan. Kalau misalnya bakat kita oke, otak kita juga oke. Maksudnya akademik kita juga oke. Kayak IP kita oke juga. Nggak cukup cuma di keterampilan. Sama satu lagi, nggak cukup cuma akademik yang oke sama bakat yang oke. Ada satu lagi yang penting, attitude. Kalau misalnya attitude kita juga oke, nah udah, apapun itu pasti dapat. Dah itu aja yang mau aku sampaikan. Terima kasih. Wah, keren banget sih Kak Nela. Dapat plus dari aku nih. Bener banget sih Kak. Dari banyak pendaftar BEM tahun ini, rata-rata yang gagal itu di IP dan mereka berkomentar dengan yang lainnya. Cuman kan kita bukan hanya butuh mereka yang bisa berorganisasi, tapi sejalan juga dengan pendidikannya karena pentingnya pendidikan. Dengan mereka mengomentari itu, kita juga bisa melihat
bagaimana attitude mereka. Bukan begitu sih, Kak. Oke, mungkin ada nggak sih, Kak, dari Kak Tessa? Oh, aku juga ada mau tanya nih tambahan dari pikiran aku. Mungkin seharusnya ditanya dari awal, tapi ya aku pengen nanya di akhir aja gini. Gimana sih eh, perasaan kalian setelah terpilih menjadi BPH BEM itu? Gimana coba? Aku penasaran Oke. aja gitu kan kayak ya udah gitu, tambahan aja udah. Dari aku pribadi cukup menantang sih. Jadi liburan juga terasa kegiatan-kegiatan yang bakal kita lakukan gitu kan, pokok-pokok. Jadi dari awal udah kita rancang. Jadi hari-hari libur itu terisi dan cukup menantang bagiku ya. Pernah sibuk ya Bang ya. Kayak juga kayaknya ada beberapa anggota Depsendut juga nih yang kesel sama aku karena selalu ayo rapat guys, guys ayo rapat guys gitu. Jadi ya oke, bener juga sih Bang tertantang gitu. Ada nggak lagi yang lain? Gimana perasaannya? Mungkin kita urutkan dulu nih. Sekarang dari Bapak Wakil Ketua. Baik, kalau dari aku itu yang pasti yang pertama itu senang. Terus kalau yang berikutnya itu yaitu merasa tertantang dengan segala kegiatannya, harus terbiasa untuk membuat proposal, terus menghubungi semua pihak-pihak yang terkait. Itu sih yang paling susah menghubungi itu, misalnya yang dihubungi dan nggak semuanya merespon dengan baik. Nah, itu dia. Jadi itulah tantangan terbesarnya. Nggak tahu untuk selanjutnya. Ini kan masih baru. Iya Bang, benar. Masih baru, tantangannya udah terasa gimana selanjutnya gitu ya kan. Ya, Harus keluar dari zona introvert nih Bang Samuel. kalau itu susah sih. Susah. Tapi harus loh Bang, gak mungkin enggak. Kita aja nih introvert-introvert nih semua di depan Bu, tapi harus dilatih nih. MC gini-gini gimana gitu ya kan. Ya gimana Betul, coba. betul, betul. Oke, Ini mungkin sih dari nggak apa-apa introvert, yang penting kreatif. siap. Keren banget. Asik. Oke, selanjutnya kita mau tanya nih dari Ibu Sio, dari Ibu Sekretaris satu. Oke, dari aku ya. Eh, pas kata Samuel tadi senang. Ya, terus di yang kurasakan juga setelah di kepengurusan BEM ini, ya hari liburku terisi gitu kan. Gak cuman mengerjakan pekerjaan rumah atau kerjaan-kerjaan yang lain gitu. Terus ya, pokoknya libur itu kadang ada kerjaan ngerjain proposal atau yang lainnya. Itu aja sih dari aku. Oke, selanjutnya ya langsung aja lah, sekretaris dua ya, Kakak Grace ya. Tapi milih-milih kita. Iya. Kalau perasaannya senang. Terus kalau agak tantangannya itu memang di bagian komunikasi sih. Memang kayak simpel kali kan komunikasi ini, tapi susah. Apalagi aku kadang kayak gini. Kadang kan kita komunikasinya sekarang karena libur itu dari chat. Jadi kadang aku merasa udah balas, ternyata itu masih balas dari dalam hati. Kalau nggak cuma iya gitu, tapi nggak balas dari chat kan. Tapi kayak Bener banget iya, ya, bener udah, banget. iya kayak udah bilang gitu kan, langsung. Tapi di chatnya belum direspon. Jadi kadang kan kalau ditengok, aduh ternyata belum direspon. Responnya kayaknya baru 3 hari ya. Kalau nggak, karena udah malu, jadi nggak direspon kayak gitu mungkin. Kayaknya nggak cuma aku ya, kayaknya jadi semua kayak aku juga kayak gitu ya. Kalau aku itu sih senang dan takut juga. Bener sih Kak, komunikasi itu yang paling penting. Aku tuh selalu cocok-cocok membacot tuh ya di apa di grup Labs Handbook, tapi kayak nggak ada tuh yang jawab. Apa mereka jawab dalam hati juga ya merasa ya? Aku nggak tahu ya kan. Jawab loh, dijawab Theo, tapi ya Ah, dalam hati. iya kan makanya aku juga nggak tahu gimana jawabannya, tapi ya udah, berarti mereka jawab dalam hati sekarang. Oke, makasih Kak Grace. Mungkin selanjutnya dari Ibu Bendahara satu. Ayo dipersilakan Ibu. Oke, jadi kalau dariku tentu aku bisa jadi bagian dari band. Kayak yang dibilang teman-teman lainnya juga memang ya permasalahan selama ini cuma di komunikasi kayak sekedar bilang iya aja susah gitu.
Padahal nggak susah loh ngetik 3 huruf gitu. Terus Benar. selain itu aku juga merasa takut gitu ya. Karena posisi bendahara ya kan, urusannya itu ke uang, sensitif banget. Semoga sih harapannya nggak akan ada omongan-omongan yang aneh. Pastinya tugas bakalan ku jalankan dengan baik dan jujur. Dah itu aja dari aku. Makasih. Kasih Kak. Mungkin selanjutnya dari Ibu Oke. Bendahara 2. Terakhirnya ya dari aku selaku bendahara 2 yang pastinya juga kayak teman-teman semuanya, aku pastinya senang secara bisa dipercaya sampai di posisi ini. Kayak yang lain juga, kayak mana perasaanku ada di posisi ini, pastinya beban bertambah lah ya. Selain mengurus bidang di akademik kita sendiri, kita juga kayak nambah-nambahin kerjaan yang masuk ke BEM ini kan sebenarnya. Jadi itu beban yang harus kita tanggung jawab juga. Benar kali sih kata kawan-kawan yang lain. Eh, Komunikasi itu susah ya. Terlebih memang karena libur ini. Jujur aku pribadi, kayaknya mungkin yang dibilang orang ini, kayaknya orang ini nyindir aku ini. Jadi jujur, jadi memang libur ini aku sejarang itu buka WA. Bukan karena nggak mau ya, karena memang kadang kan kayak mal libur ya kan, healing di perjalanan. Nanti mau ziarah atau ke kampung opung gitu atau kemana. Di perjalanan udah berapa jam nggak buka WA, nggak ada jaringan. Sebenarnya banyak permasalahannya. Jadi sebenarnya iya itu satu. Terus yang kedua memang jawab dari hati sih. Balik lagi. Jadi memang susah itu komunikasi di saat ini. Jadi mungkin ke depannya udah tatap muka lagi nih ya kan. Jadi ya pastinya bakal diusahakan semua pasti demi keberjayaan BEM ini. BEM jaya jaya jaya. Jaya-jaya. Oke Kak. Mungkin bener sih Kak. Kayak jawab dalam hati itu aku betul jujur kayak. Sebenarnya aku sendiri juga mengalamin. Kayak aku lagi scroll TikTok. Tiba-tiba ada ngechat. Tep, keluar dari notifikasi kan. Udah aku jawab dalam hati memang. Saya itu lanjut lagi scroll TikToknya. Mungkin itu mungkin kita udah dengar nih harapan, motivasi juga eh, bagaimana perasaan perasaan kakak-kakak dan abang-abang BPH BEM nih kan untuk memajukan juga menjalankan pekerjaannya di Badan Eksekutif Mahasiswa. Apalagi eh, di kala kesibukan kita yang berkuliah juga selain selain memikirkan organisasi kita juga harus memikirkan pendidikan kita untuk orang tua kita sendiri. Mungkin aku hanya bisa bilang semangat buat kakak-kakak BPH eh, untuk menjalankan tugas-tugasnya, untuk menjalankan perkuliahannya. Aku beri waktu ke Kak Tessa. Oh ya, aku juga mau ngasih eh, sedikit pesan buat BPH Inti. Semoga harapan dan target kita semua itu terrealisasi ya guys. Dan pastinya kalian harus sehat-sehat semua. Dan buat kita semuanya, mahasiswa, bukan hanya membebani BPH BEM, tapi kita juga gak lepas dari tanggung jawab sebagai mahasiswa yang seharusnya kita harus ikuti aturan, kita harus dukung BPH BEM kita. BEM, jaya jaya jaya. Oke, jadi sekian dulu. Atau ada yang mau disampaikan dari teman-teman semua? Ada yang mau disampaikan tambahan gitu supaya kita bisa menutup podcast podcast kita kali ini. Oke, dari Bang Sebel udah oke, dari Bang Roni udah oke. Oke, sepertinya udah oke semua ya. Oke, Kak. Bisa ditutup, Kak. Tessa. Oke, sekian dari podcast kita dari ini. Itu. Case ini bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman yang menonton juga. Dan sedikit pantun dari kami ya. Ambil papan, bawa tali. Tapi tali diikat berbentuk pita. Maafkan salah kami, namanya juga biasa. Cakep. Benar-benar manusia Cakep. biasa. Oke. Tadi cakep ya. Terima kasih ya kakak-kakak BPH BEM atas kehadirannya di podcast kali ini. Mungkin kita bakal berjumpa di podcast-podcast selanjutnya atau bagaimana kita tidak tahu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke, terima